Oke, sekarang kita ke tahap penjelasan tentang cara pengoperasian persneling daripada truk Mercy atau truk Mercedes-Benz Arox ini ya. Sesuai dengan penjelasan saya di video saya sebelumnya, bahwasannya truk Mercy Arox ini dilengkapi dengan 16 gear maju atau 16 percepatan gear majunya. Sedangkan untuk gear mundur ada 4 gear speed untuk mundur. Untuk truk Mercy Arox ini adalah speknya Euro 5, 6x4 atau tire 10 dengan tipe dump truck. Spek tambang untuk tipe Mercy Arox seperti ini sudah automatic untuk prosnelingnya, full automatic. Artinya sudah tidak ada pedal koplengnya lagi. Mungkin untuk spek di jalur lintas ada sedikit perbedaannya. Teman-teman bisa komen aja yang sudah pernah mancal Mercy Arox di jalan raya, apa aja perbedaannya sesuai dengan penjelasan saya ini untuk spek tambangnya. Oke, ramaikan di kolom komentar. Langsung saya akan coba jelaskan. Untuk jumlah prosneling ada 16 seperti yang saya katakan tadi. Tuas prosnelingnya ada di bagian kanan steering. Kalau di mobil kecil itu tuas yang lampu rating, lampu jauh, lampu dim, yang di sebelah kanan steering itu. Kalau di truk Mercy Arox ini itulah tuas prosnelingnya. Pindah speed seperti apa? Tuasnya ditarik ke atas seperti ini. Kalau kita ketek 1 kali begini, dia naik 1 speed. Kita ketek 2 kali begini, dia naik 2 speed. Kita ketek 3 kali begini, dia naik 3 speed. Untuk menurunkan speed, kita dorong ke bawah. Kalau di mobil kecil itu lampu jarak jauhnya, arah ke lampu jarak jauh. Begitu juga kalau misalkan kita mau turun 2 step prosneling, tekan 2 kali begini. Kalau pengen 3 kali, kita 1, 2, 3. Pengen 3 kali begitu. Sampai di sini paham ya? Kalau teman-teman lihat di situ ada huruf D, huruf N, dan huruf R. Ada logo gear transmisi, huruf M, dan A. Kalau yang logo ini nanti saya akan coba jelaskan di lain ya, soalnya ini tidak menyangkut tentang transmisi. Nanti saya akan coba buatkan di video saya selanjutnya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk D ini maksudnya diambil dari singkatan drift. N itu seperti yang kita ketahui diambil dari singkatan netral. Dan R itu diambil dari singkatan reverse sebutannya kalau nggak salah ya. Mohon maaf saya masih tidak mahir berbahasa Inggris, tapi setahu saya R ini diambil dari singkatan kata bahasa Inggris reverse. Atau artinya dalam bahasa Indonesia itu membalikan. Loh kenapa kok tidak pakai bahasa mundur aja? Karena kenyataannya teman-teman, di sini kita berbicara tentang transmisi. Bahwasanya yang terjadi saat kita mundur di dalam transmisi itu, ada beberapa gear di dalam transmisi yang merubah putaran transmisi menjadi terbalik. Dari maju mungkin putaran begini, setelah itu kalau mundur kita begini. Dia mutarnya begini. Sehingga unit ini bisa ikut mundur, begitu. Itulah alasannya kenapa dipakai simbol R atau reverse. Yang perlu jadi perhatian adalah gear mundurnya. Pastikan unit ini sudah benar-benar stop berhenti, baru kita gulir ke reverse. Mohon maaf ya, saya kurang mahir bahasa Inggris. Kita gulir ke R. Kenapa seperti itu harus benar-benar stop? Karena kalau unitnya masih sedikit aja jalan seperti ini, terus tiba-tiba kita gulir ke R, transmisi akan bunyi kratak. Hal itu bisa memicu transmisi bisa cepat rusak lah. Jadi disarankan untuk stop tetap benar-benar berhenti baru kita gulir ke reverse atau ke mundur. Di penjelasan video saya kemarin kan kalau mundur itu ada 4 speed ya. Kalau kita mau mundur, misalkan sudah posisi muatan ataupun kosongan lah, kita ke reverse seperti ini, dia akan standby ke R1. Di instrumen itu ada tulisan R1. Itu artinya gear mundur dalam speed 1. Itu lambat mundurnya. Lambat, pelan-pelan dia. Walaupun kita RPM tinggi, pasti dia cuman kayak gini lah. Pelan-pelan begitu. Kalau 2 mungkin agak lebih cepat. 3 apalagi 4. Jadi unit ini kalau misalkan kita mau pakai buat balap mundur, bisa ini. Selanjutnya di sini ada M. M itu maksudnya adalah manual. Dan A itu maksudnya automatic atau otomatis. Tombolnya kita gunakan di saat kita ingin merubah mode transmisinya. Ini banyak yang teman-teman sering nanya di video-video saya sebelumnya. Saya sudah pernah bahas di YouTube. Coba teman-teman kepo aja di channel YouTube saya. Itu ada sudah beberapa hal tentang prosneling ini saya bahas di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman, dan lanjut. Ini banyak sekali yang dipertanyakan waktu di situ, waktu saya upload. Dimana untuk mode manual mereka nanya, apakah perpindahan manual ke automatic ataupun sebaliknya itu bisa kita lakukan pada saat mobil jalan, apa harus berhenti dulu? Jawabannya bisa ganti-ganti modenya sementara unit itu jalan. Kayak contoh begini, saya di posisi automatic contoh. Saya ingin ke mode manual. Sambil jalan kita tinggal pencet dan tahan seperti ini aja sampai pada instrumen berubah dari huruf A tadi berubah ke huruf M.
A itu artinya di instrumen itu automatic, kita berada pada mode automatic. Ketika berubah ke manual, hurufnya sudah berubah menjadi M, artinya mode manual sudah aktif. Kalau mode manual ya seperti tadi, kita ingin naikkan ya naikkan seperti ini, turunkan persneling, turunkan begini. Ingatnya sudah tidak ada pedal kopling. Biasanya kalau kita gulir ke drift begini atau ke posisi D, itu tidak terbaca gigi 1 di situ. Sering seperti itu kalau untuk mode transmisi unit Mercy Arox ini. Langsung ke gigi 2 atau ke gigi 3 atau gigi 4 bla bla dan lain-lain. Itu tergantung, kayak semacam kita bayangkan unit ini mampu membaca medan yang ada pada saat itu setelah kita gulir ke D. Contohnya seperti itu. Misalkan begini, kalau posisi kosongan, posisikan ke D, tiba-tiba langsung terbaca gear 4. Berarti unit ini berasumsi pada saat start jalan di medan yang ada saat ini, itu mampu start jalan menggunakan gigi 4. Asumsinya begitu. Ingat, asumsi. Unit pun bisa berasumsi, teman-teman. Bukan sudah fixnya itu harus pakai gigi 4. Pengoperasian yang optimal ya tentunya dipegang dari pihak operatornya, dari pihak supirnya, atau dari pihak pengemudinya. Kayak contoh, misalkan kita D begini, kita kan paling tahu medan yang ada saat kita start. Kita langsung berasumsi dong, nggak bisa ini start pakai 4, contoh. Nggak bisa start pakai 4 karena sedikit lembek atau ngamblas gini, apalagi kalau posisi muatan. Solusinya kita cari gigi 1 aja, paling aman kita start awal, start pakai gigi 1. Contoh ya, misalkan posisi kosongan terus dia agak-agak lembek, kita mau start pakai 4 ya, mobilnya sedikit memaksa kayak ngorok gitu. Mobil kalau ngorok gitu kan efeknya ke disklat atau ke kanvas kopling, efeknya ke situ, dia akan cepat aus kalau mobilnya dipaksa ngorok begitu. Dan perlu teman-teman ketahui, unit ini bisa slip kopling dengan otomatis. Pahami hal itu, hati-hati dengan hal itu supaya disklat atau kanvas koplingnya tidak cepat habis. Makanya dianjurkan ketika kita ke D, kalau si operator, si pengemudi merasa nggak cocok kita langsung 4 di sini, kan dia langsung direkomendasikan begitu. Kita turunkan, dorong ke bawah lever transmisi seperti ini, cari sampai gigi 1. Satu step turun 1 gigi, satu step turun 1 gigi, seperti itu ya. Apakah kita harus cari 1 dulu baru bisa langsung ke netral? Tidak, teman-teman. Kalaupun kita sudah berhenti dengan posisi gigi 6, kalau kita ingin ke netral, langsung gulir aja lever yang ini, yang tanda panah ini ke posisi N, dia langsung netral. Begitu. Nggak harus kita cari gigi 1 dulu baru netral. Nggak ya. Entah kita berhenti di saat posisi gigi 8 langsung stop berhenti, masih dalam posisi gigi 8, kita langsung netral aja. Gulir ke netral, nggak jadi masalah. Kalau misalkan dalam posisi manual nih, kalau misalkan kita mau pindah gigi, kita tarik ke atas ingin menaikkan persneling, gasnya nggak usah dilepas, injak-injak aja. Ketika kita gulir ke arah atas untuk menaikkan persneling, maka pada saat itu juga mobil akan otomatis menurunkan RPM-nya. Pindah gas sendiri. Dia gas sendiri itu ya kita tahan gini aja gasnya. Nanti dia akan gas otomatis sampai pada posisi kaki kita injak gas begitu. Ketek-ketek begitu aja kalau mau naik. Dia naik sendiri tanpa kita lepas pedal gas lagi seperti pada mobil manual. Injak-injak aja kalau pengen pindah persneling. Dasarnya seperti itu. Oke, paham ya? Dari automatic pindah ke manual kan kita tahan begini. Nah, sebaliknya manual ke automatic seperti apa? Ada perbedaan. Manual ke automatic itu cuman 1 kali klik aja seperti ini. 1 kali pencet tanpa ditahan. Kalau matic ke manual itu harus ditahan. Di automatic itu ada 3 mode. A off-road, A ekonomi, dan A biasa. A ekonomi artinya itu ekonomis, mode ekonomis. Kalau off-road itu dia tidak memperdulikan ekonomisnya bahan bakar. Cara pindah-pindahnya tinggal pencet-pencet seperti ini satu-satu kali gini aja, jangan ditahan. Dari A off-road kita ingin ke ekonomi, kita pencet 1 kali gini aja, dia langsung ke ekonomi. Kalau mau ke A normal, kita pencet 1 kali begini aja. Kalau misalkan mau kembali ke off-road, kita pencet lagi sampai di instrumen menunjukkan automatic off-road. Jadi ketiga mode ini itu mensiasati RPM saja untuk perpindahan persneling atau perpindahan upshifting. Upshifting itu maksudnya menaikkan atau menambah speed atau menambah persneling. Ketika kita pakai automatic economy, rank perpindahan RPM-nya untuk upshifting secara otomatis, dia sekitaran ranknya di maksimal RPM 15. Itu ranknya sekitar di situ RPM 15 atau di area hijau. Nah, tapi kalau untuk mode normal, untuk mode normalnya itu RPM-nya agak sedikit lebih tinggi untuk rank upshifting-nya. Dia berkisaran, ini dari pengalaman saya yang saya perhatikan selama ini, kalau pakai mode normal,
Dia perpindahan upshiftingnya ketika RPM menginjak sekitar 15 sampai sekitaran 18 RPM-nya. 15 sampai 18. Itu mode normal perpindahan yang diterapkan pada unit ini. Nah, untuk off-roadnya itu bagaimana? Nah, untuk off-road ini tidak memperdulikan efisiensi bahan bakar. Yang dia butuhkan maksimal power, menjaga powernya supaya tidak cepat down. Rank perpindahannya sekitar di 18 sampai di RPM 20. Kalau di pengalaman saya untuk turun gigi atau downshiftingnya itu dia biasanya rata-rata semua di ekonomi, normal, dan off-road dia biasa di RPM 1000 ke bawah. Biasanya begitu, RPM 1000 ke bawah. Cuman ada sedikit perbedaan kalau di off-road sedikit menanjak terus RPM-nya dengan cepat turun. Sebelum di RPM 1000 dia langsung pindah turun. Kalau di off-road bedanya seperti itu. Karena mungkin mobilnya langsung terbaca. Unitnya kalau sementara menanjak dalam posisi muatan, kalau misalkan lambat perpindahan, powernya mungkin akan hilang kalau lambat perpindahannya. Mungkin asumsi dari unitnya seperti itu. Unit pun berasumsi, apalagi kita. Pinter sih untuk transmisi ini, guys. Saya rasa sampai di sini aja dulu untuk penjelasan saya kali ini ya teman-teman. Jika masih ada kekurangan penjelasan dari saya, monggo langsung komen aja di kolom komentar. Siapa tahu masih ada hal yang lupa saya jelaskan untuk penjelasan prosnelingnya ini. Follow akun saya jika penjelasan saya ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!